Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya arhamar rahimin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puja syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta, yang memang pujian-pujian itu memang layak disandungkan hanya kepadanya. Salawat serta salam tak lupa harus kita ucapkan selalu kepada junjungan kita bersama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Halo pemirsa yang ada di rumah, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Rafa Hasmi Syaputra. Saya berasal dari sekolah SMK ITIA Syifa Boarding School, dan saat ini saya menduduki bangku di kelas 10. Insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini saya mendapatkan tugas dari sekolah saya untuk menyampaikan sedikit kultum tentang materi yang alhamdulillah sudah dipersiapkan sebelumnya, yaitu tentang membangun kemandirian kepada umat. Mungkin sebelum saya masuk ke dalam intisari tema tentang membangun kemandirian kepada umat, mungkin saya akan mulai atau intermezzo sedikit tentang sebuah cerita yang mungkin akan saya bawakan lah ya, cerita singkat, yaitu mungkin kita bisa flashback ketika kita berada di zaman penjajahan dahulu. Zaman-zaman penjajahan adalah zaman-zaman ketika kita masih krisis-krisisnya, di mana untuk mencari makanan saja susah karena saat itu kita sedang dijajah, kita tidak bebas seperti saat sekarang ini. Mungkin kita akan mulai langsung ke ceritanya. Mungkin dahulu kala adalah seorang pribumi yang tiba-tiba kedatangan oleh sekelompok orang asing. Mungkin para pemirsa bisa menganggap sekelompok orang asing itu sebagai penjajah atau seperti apa, itu terserah dari para pemirsa sendiri ya. Mungkin saya akan bilang awalnya mungkin sekelompok orang asing. Mereka awalnya berbaik hati, bercengkrama, senyum, ramah, dan sebagaimana macamnya, bahkan sempat menawarkan kerjasama berupa bisnis. Nah, si pribumi ini memiliki sebuah lahan pertanian. Nah, waktu demi waktu mungkin mereka bersepakat lah untuk melaksanakan sebuah perjanjian bisnis. Waktu demi waktu berlalu, bisnis tersebut lalu terjadilah hal yang kita semua pasti tidak inginkan, yaitu mungkin bahasa kasarnya adalah menusuk dari belakang. Yang awalnya dia itu baik, yang awalnya dia itu sopan, ramah, sampai-sampai mungkin terlihat seperti saudara sendiri, kaum dari pribumi itu sendiri, namun tiba-tiba menusuk dari belakang. Nah, terjadilah pertukaran kepemilikan. Yang awalnya si pribumi ini dia memiliki lahan pertanian tersebut, namun tiba-tiba si orang asing ini, ya si penjajah inilah mungkin biar kita gampang untuk menyebutnya, tiba-tiba dia mengambil alih secara paksa dengan direbut ya, diambil alih lahan pertanian tersebut dan diklaim paksa sebagai punya si orang asing tersebut, si penjajah tersebut. Lalu terjadilah pertukaran, mungkin bahasa gampangnya kita menyebut jabatan. Yang awalnya dia sebagai pemilik, sekarang dia berpindah posisi menjadi pekerja. Dia disuruh untuk bekerja secara penuh di lahan pertanian sendiri, padahal dia yang punya. Tapi karena paksaan, karena todongan-todongan berupa senjata mungkin ya yang mengakibatkan si pemilik aslinya ini ketakutan, akhirnya disuruh kerja paksa. Bertahun-tahun berlalu. Mungkin karena si pribumi ini yakin bahwa suatu saat akan ada yang menolongnya, dan alhamdulillahnya si pribumi ini adalah orang yang beragama Islam. Dia tiada henti-hentinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan bantuan agar mungkin dari para hamba Allah mungkin akan bantunya nanti. Dan akhirnya alhamdulillah kesampaianlah dari doanya si pribumi ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu datanglah tentara kemerdekaan Indonesia ya, membantu ya, menyelamatkan dan mengamankan lahan pertanian tersebut. Lalu alhamdulillah mungkin kita bisa mengambil hikmahnya ya, tentang cerita yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu kita tidak boleh berputus asa daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, kita harus
menyerahkan segala urusan kita, baik urusan kita itu mudah ataupun urusan kita susah. Kita harus 100% yakin, percaya, dan menyerahkan itu semua hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 2 poin itu para pemirsa bisa mengambil pelajaran ya, tentang kita nggak boleh henti-hentinya untuk berikhtiar, berdoa, dan sebagaimana mestinya yang harus kita lakukan sebagai umat muslim. Nah, mungkin kita sekarang bisa kembali ke inti tema dari membangun kemandirian kepada umat. Nah, membangun kemandirian kepada umat. Mandiri adalah salah satu sifat dan contoh seorang muslim yang berkarakter. Nah, mengapa demikian? Karena ketika kita mandiri, otomatis kita tidak perlu bantuan dari orang lain. Bukan berarti ketika kita mandiri kita sombong bahwa kita bisa menjalani aktivitas kita sepenuhnya sendiri. Enggak begitu. Tetapi dengan mandiri ini, mandiri yang saya maksud ini adalah mandiri secara agama ya. Mandiri secara agama itu kita itu semuanya sendiri, tapi kita tuh merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu khawatir gitu. Ketika kita beribadah, selepas ibadah sholat, kita menjalani aktivitas kita dengan mandiri, kita harus yakin karena kita tuh habis ibadah, karena Allah juga mengawasi kita. Dan masa mungkin Allah melakukan hal-hal yang buruk kepada hambanya ketika hambanya habis beribadah? Tidak. Allah tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk kepada hamba-hambanya. Apalagi Anda, pemirsa, atau saya adalah hamba Allah. Yang hamba Allah itu tugasnya adalah untuk beribadah, bukan untuk hal-hal yang tanda kutip bukan dari ibadah gitu, teman-teman, para pemirsa. Selayaknya juga ketika kita mungkin sering mendengar kata-kata tentang nggak usahlah bekerja karena ada Allah yang membagi-bagikan rezeki. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Itu bukan sifat mandiri, karena ada yang namanya ikhtiar, ada yang namanya tawakal. Kalau ikhtiar itu kita mengusahakan segala urusan kita dengan usaha yang bisa kita lakukan. Seperti tentang tadi ya, ranahnya itu seperti untuk makanan. Seperti makanan, kalau ikhtiarnya kita mungkin bisa bekerja, mencari uang, mencari hal-hal yang bisa menghasilkan makanan berupa media kita membayar dengan uang. Nah, lalu tawakal. Tawakal itu kita berarti menyerahkan segala urusan kepada Allah. Jadi intinya adalah selepas kita berikhtiar, alangkah baiknya kita untuk tawakal. Selepas kita bekerja, kita bertawakal kepada Allah. Semoga apa yang kita usahakan saat itu bisa berbuah hasil, bisa membuat kita bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, mungkin saya akan membacakan sebuah dalil atau dalil Quran ya, dalil Quran dari surat Al-Imran yang akan saya buka dan akan saya bacakan di sini. Oke, pertama-tama saya akan mulai dari ta'awuz dan lalu membacakan artinya, dan lalu kita akan mengambil hikmah dari ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nah, para pemirsa, sekarang kita akan mulai dari artinya ya. Ini adalah surat Al-Imran ayat 139 dengan artinya adalah, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, para pemirsa, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan, dan mungkin kesimpulannya adalah saya akan buatkan beberapa poin ya. Yang pertama ya, poin ke-1 adalah kita tidak boleh merasa lemah. Kita juga tidak boleh merasa sendiri. Mengapa? Karena yang tadi saya bilang sebelumnya, kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap aktivitas yang kita lakukan, kita pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita ini hamba Allah. Perbanyak zikrullah, perbanyak mengingat Allah dengan zikrullah, yakin bahwa Allah itu ada. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua adalah kita tidak boleh minder. Kita nggak boleh minder, kita nggak boleh nggak percaya diri, kita nggak boleh pesimis, para pemirsa. Mengapa? Apalagi kalau ini pesimisnya tentang masalah akhirat, tentang masalah ukhuwiyah ya, akhirat. Kita nggak boleh. Kenapa?
Karena ketika kita pesimis dengan masalah akhirat, dengan masalah ibadah, itu seakan-akan kita seperti ini, seperti menyepelekan segalanya tentang urusan akhirat. Karena segala hal yang harus kita yakini, urusan akhirat itu sebenarnya mudah. Kita hanya perlu beribadah dan kita menjauhi larangan-larangan yang Allah sudah larang gitu, para pemirsa. Lalu yang ketiga adalah sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Kita harus meyakini bahwa ketika kita memiliki iman, kita itu di atas segala-galanya. Mengapa? Karena yang bisa kita lihat itu saat ini adalah fenomena-fenomena yang sering kita lihat ya di sosmed atau di media-media lainnya, yaitu mungkin ada orang-orang muslim yang beragama muslim tetapi mereka tidak menjalankan ibadah sholat, mereka mungkin dalam kategori lalai. Nah, itu kita sebagai orang yang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus percaya diri, jangan kita termakan kata-kata dari orang-orang yang lalai tersebut kayak ngapain sih kamu sholat, ngapain sih kamu menutup pakaian, ngapain sih kamu berbicaranya kayak begitu flat, kaku, kenapa nggak ngomong lu gua, kenapa nggak ada bahasa-bahasa yang gaul yang sering kita dengar pada umumnya gitu. Nah, kita nggak boleh minder, kita nggak boleh pesimis, kita nggak boleh kayak duh kok gua kaku banget gitu, kenapa begini gitu semenjak gua beribadah gitu. Kita nggak boleh begitu, kita harus tetap optimis, kita harus yakin bahwa apa yang Allah sedang sediakan pada saat ini, yang Allah sedang lakukan pada kita saat ini adalah bimbingan Allah agar kita menjadi lebih baik ke depannya. Itu untuk 3 poin tadi ya, tentang surat Al-Imran ayat 139. Semoga tadi yang saya sampaikan tentang surat Al-Imran ayat 139 itu bisa diambil hikmahnya. Lalu kita bisa kembali ke surat selanjutnya, yaitu surat Al-Isra di ayat 84. Sama seperti tadi prosesnya. Saya akan bacakan ayatnya serta artinya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Nah, sekarang kita akan pergi ke artinya. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang jalannya lebih benar. Nah, kita bisa mengambil hikmah ya dari ayat Al-Isra, dari surat Al-Isra ayat ke-84. Di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu setiap orang itu pasti akan dipertanggungjawabkan amalan-amalannya. Amalan-amalan itu bukan tentang ibadah aja, amalan-amalan itu tentang seluruh aktivitas kita selama kita hidup di dunia ini. Kita ngapain aja itu bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Yang kedua adalah kita tidak boleh beranggapan atau suzon kepada orang ya. Mungkin kita suzon kenapa dia seperti itu, kenapa dia seperti ini. Kita tidak tahu amalan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi kita nggak boleh suzon, hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu dibanding dia, bukan kita. Mungkin poin ketiganya mungkin sedikit tambahan dari saya ya. Tentang ini. Kita nggak boleh tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita lagi di ranah sekolah dan sekolah kita sedang mengadakan ujian, lalu pengawasnya mungkin sedang lengah, kita mencontek atau melakukan hal-hal buruk ketika kita sedang ujian itu. Nah, itu kita nggak boleh. Kita harus tetap optimis dan fokus kepada selembaran ujian kita, karena itu semua ditujukan kepada kita agar kita bisa untuk ke level selanjutnya. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kita harus yakin, kita harus optimis, kita nggak boleh down dengan segala soal yang mungkin kita susah. Kerjakan apa yang kita mampu. Nah, itu juga sejalan dengan tadi surat Al-Imran ayat 139 tadi ya, yang di situ kita dirujuk untuk tidak boleh bersedih hati, berkecil hati. Kita harus yakin karena kita ini orang yang beriman. Jadi insya Allah orang-orang yang beriman itu pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam apapun. Nah, itu hanya Allah yang tahu seperti apa bantuan-bantuan yang Allah akan tujukan kepada kita. Lalu mungkin kita akan masuk ke berikutnya, itu adalah tentang bagaimana cara kita agar bisa membangun kemandirian kepada umat. Banyak ya cara agar kita bisa membangun kemandirian kepada umat. Di salah satunya kita bisa menyediakan beberapa media seperti sekolah, pendidikan, terus usaha, dan masih banyak lagi. Kenapa kita perlu pendidikan? Karena dengan kita menguasai di ranah pendidikan, kita berarti sudah dapat membuka salah satu kunci menuju keberhasilan. Karena segala keberhasilan itu diraih melalui organisasi pendidikan. Makanya pendidikan itu adalah salah satu hal yang harus kita tempuh gitu. Terus yang kedua adalah tentang usaha, kewirausahaan, bisnis. Nah, tentu saja kita harus berani untuk mandiri di finansial. Karena ketika kita berani untuk mandiri di finansial, itu berarti kita insya Allah kedepannya aman tentang urusan-urusan berbagai aspek. Seperti untuk pendidikan, kita kan butuh finansial dan lain-lain macamnya. Mungkin apa yang tadi saya ucapkan, saya katakan, para pemirsa kalau dari saya pribadi, jangan ditelan-telan perkataan-perkataan saya. Para pemirsa bisa cari referensi-referensi untuk pelajaran agama lainnya, karena bisa jadi apa yang saya sampaikan mungkin salah dengan sebagaimana kurangnya kita sebagai manusia pada umumnya, para pemirsa. Jadi jangan ditelan-telan bulat-bulat tentang apa yang saya ucapkan, apa yang saya katakan. Para pemirsa bisa mencari referensi di medsos, di YouTube, atau di berbagai macam hal-hal media lainnya. Mungkin segitu saya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.